Shalom, selamat malam Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam acara membaca Alkitab bersama pada malam hari ini lewat program Dewan PKLU. Sebelum kita membacanya, perkenalkan, nama saya Lenina Hidayati, jemaat dari GPIB Cahaya Kasih Surabaya. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Di mana pada malam hari ini Tuhan sudah melawat kami, menuntun kami untuk kami boleh melaksanakan tugas di dalam membaca Alkitab bersama. Kiranya Tuhan mampukan kami agar kami boleh membaca dengan baik, berdoa dengan baik di dalam tugas kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus menuntun kami, menerangi hati kami. Di saat kami membaca, kiranya Roh Kudus boleh menerjemahkan lebih jauh buat para pendengar dan pemirsa malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca Alkitab yang terambil dari Yeremia 3 ayat 23 sampai 25 yang menyatakan, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya ada pada Tuhan Allah kita, ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih payah lelah nenek moyang kita dari masa muda kita, kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Mari kita membaca sabda bina umat bersama-sama. Tidak mendengarkan suara Tuhan Allah. Kami tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita, ayat 25. Pernahkah Anda mendengar kata metanoia? Istilah bahasa Yunani ia memiliki arti perubahan, pola pikir, atau biasanya ditafsirkan sebagai pertobatan. Kasih setia Tuhan yang memanggil orang Israel kembali membuat umat berubah cara berpikirnya.
Setelah bertobat, Israel mengaku bahwa sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Umat yang mengalami pertobatan menyadari bahwa praktek hidup lama telah merugikan mereka. Segala hasil jeripaya nenek moyang mereka dari masa muda telah ditelan oleh berhala di bukit-bukit pengorbanan. Kambing domba, lembu-lembu, juga anak-anak lelaki dan perempuan mereka telah dikorbankan. Kesadaran akan kekeliruan membuat mereka merasa malu dan mengaku dosa. Kata mereka, biarlah kita berbaring dengan perasaan malu dan biarlah noda kita menyelimiti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan, mengakui bahwa karena tidak mendengar suara Tuhan. Dalam kesadaran, umat mengakui bahwa kesalahan itu tidak hanya dilakukan sejak masa muda, tetapi sejak nenek moyang mereka. Aib yang dialami terjadi karena dosa dan kebodohan yang tidak mendengar suara Tuhan dan melakukan perintahnya. Betapa fatalnya hidup yang tidak mendengar dan melakukan perintah Allah. Sebelum membaringkan diri melepas lelah pada malam ini, mari membuka hati diterangi sabdanya. Apakah kita termasuk orang Israel yang berjalan mengabaikan suara dan kehendaknya? Apakah ilah-ilah baru dalam kehidupan kita yang telah menghabiskan tenaga, pikiran, sukacita, dan kebahagiaan hidup kita? Seperti umat se-Israel, kita mendapat kesempatan untuk menyadari lalu mengakui kesalahan kita di hadapannya. Metanoia bermakna merubah pola pikir atau bertobat. Semangat hidup beriman ini bukan sekadar kesadaran, tetapi harus diikuti tindakan berbalik, meninggalkan cara hidup lama lalu berjalan mengikut kehendaknya. Oma Opa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana firman-Mu telah mengingatkan kami pada malam hari ini untuk setia mendengarkan suara-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, untuk mendengar suara Tuhan, melakukan kehendak-Mu, dan belajar menguasai diri dari keegoisan kami, kenafsuan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampunilah kami jika kami sering melanggar kehendak-Mu, melawan perintah-perintah-Mu, dan mendukakan hati-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa juga buat program Dewan PKLU yang sudah mengadakan program membaca Alkitab bersama. Kiranya program ini tidak berlalu dengan sia-sia, bahkan boleh menjadi berkat bagi kita semua Oma Opa dimanapun berada di jajaran GPIB. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk melanjutkan sisa hidup kami ini dengan takut akan Tuhan, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat Oma Opa
bersama anak cucunya, mantunya dimanapun mereka berada, kiranya saling mengasihi Tuhan. Ikat dengan tali kasih-Mu anak, mantu, cucu kepada oma opa, saling melayani dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada Bapak Presiden bersama wakilnya, bersama staf-stafnya dari menteri dan sampai ke bawah. Tuhan memberikan hikmat akal budi untuk melakukannya, menjalankannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mempercayakan di pundak mereka. Biarlah pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat majelis sinode di dalam program-programnya ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah diprogramkan itu boleh terjalan dengan baik, terlaksana dengan baik sampai ke tingkat PP Mupel, bahkan tingkat regio-regio yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, sama dengan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang ada di majelis sinode sampai tingkat PP Mupel, bahkan regio-regio. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Oma Opa, sampai berjumpa kembali. Selamat beristirahat malam. Tuhan Yesus memberkati.